Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang. Ini saya masih kerja dari rumah ya. Jadi sampai saat ini saya masih kerja dari rumah ya, belum bisa masuk ke kantor karena coronanya semakin parah ya. Jadi kita mengurangi jadwal kegiatan di luar. Nah, ini kemarin ada Mbak PMI saya ya, itu mengeluh minta pindah majikan. Ya, jadi sebelum 2 hari yang lalu ya, itu minta urgent banget minta pindah majikan karena ada katanya merawat 2 pasien ya. Dibilangnya merawat 2 pasien. Dari awal datang dari Indonesia itu jobnya jaga ama ya, tapi sampai sekarang ini udah Agustus nanti udah mau 2 tahun. Nah, sekarang karena rumah majikan itu ada akong ama. Nah, awalnya akongnya masih sehat, tapi karena udah hampir 2 tahun ya, jadi kondisi akong itu juga udah mulai nggak ada tenaga, nggak bisa jalan. Akhirnya majikan meminta Mbak PMI ini juga menjaga akong. Tapi sebenarnya bantunya itu nggak sepenuhnya diberikan tanggung jawab ke Mbak PMI ya. Jadi cuman hanya mungkin kasih makan, kasih bantu pijit atau mungkin ngantar terapi ya, karena Akong sering waktu masih bisa jalan itu sering pergi ke terapi ya, jadi minta tolong ke Mbak PMI untuk ngantar sama jemput sama nemani kayak gitu. Tapi masalah mandinya itu di majikan tuh ngambil orang Taiwan ya, seminggu mungkin 3 kali kalau nggak salah, itu majikan bayar orang Taiwan. Nah, sekarang karena corona jadi orang Taiwannya itu nggak bisa datang karena bahaya kayak gitu. Nah, sekarang masalah mandinya Akong sih dibantu sama keluarga majikan katanya kayak gitu. Jadi Mbak PMI cuman nyiapin aja. Jadi sebenarnya jobnya nggak mandiin Akong, cuman micit. Karena sekarang nggak bisa terapi juga, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar. Jadi terapinya juga di rumah. Nah, masalah ini Mbak PMI itu ngeluhnya ke saya itu mulai bulan Maret ya, Maret kemarin sekarang udah bulan Juni awal, bulan Maret itu sudah mengeluh ke saya. Alhamdulillah saya udah langsung respon, langsung kasih tahu ke agennya. Kemudian agennya sudah langsung telepon ke majikan. Alhamdulillah majikan juga mengerti kondisi Mbak PMI dan mengerti juga kalau dia ada bantu merawat Akong walaupun nggak sepenuhnya. Nah, majikan juga langsung tanggap kasih tambahan gaji ke Mbak PMI ini 1 bulan 2.000. Itu mulai kalau nggak salah bulan Maret itu langsung dikasih tambahan gaji. Kemudian sampai Maret, April, Mei, bulan Mei kemarin dia udah ngeluh lagi katanya akongnya sekarang tiba-tiba nggak bisa jalan kayak gitu. Nah, setelah itu dia ngomong, udah nggak betah lagi karena harus ngerawat 2 pasien, bener-bener nggak bisa. Nah, kemudian saya tanya, "Kamu bukannya udah dikasih tambahan gaji?" Saya bilang gitu. "Iya loh, 2.000 langsung," katanya gitu. Dari semenjak ada keluhan itu dia langsung ada tambahan gaji 2.000. Nah, kemudian sampai sekarang bulan Mei itu ada tambahan lagi ya. Jadi majikan tanpa diminta bulan Mei karena Mbak P ini semakin jaga akongnya ya, dua-duanya sama ama ini hampir sama pekerjaannya sampai malam juga. Jadi Mbak PMI ini ditambahi gaji semua total 5.000 ya dari Mei kemarin bulan 5. Tapi 2 hari yang lalu mbaknya itu ngadu lagi ke saya benar-benar nggak betah katanya gitu. Nah, kemudian kan saya nggak bisa cross check langsung ya. Jadi saya kan karena jadwalnya nggak boleh kunjungan, nggak boleh ke rumah majikan. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita sebenarnya sebelum corona itu juga kalau ada masalah yang berat itu kita langsung datang ya. Kita cross check, kita tanyakan ke PMI sama majikan sama pasien, bagaimana sih kronologinya, bagaimana ceritanya. Itu biar lebih jelas ya. Jadi kita itu datang pelayanan langsung. Nah, setelah itu karena kondisi seperti ini, saya minta ke majikan dan PMI sama agensinya itu kita video call saja. Jadi kita menyelesaikan masalah ini kita lewat video call karena Mbak PMI ini udah benar-benar udah nggak betah, nggak sabar. Dia pakai kata-kata
pokoknya pengaduan ya. Kalau nggak ditangani, nggak segera dibantu sama kita agensi, dia akan lapor 1955, bahkan mau pindah majikan, bahkan mau pindah pabrik, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak PMI itu yang di saat ada masalah itu memang pelariannya itu pertama ke 1955, kedua minta pindah majikan, ketiga pindah agensi. Jadi dari sini ya, itu saya bisa menyimpulkan bahwa bawaan kita lagi nggak mood, kita itu ada masalah besar ya. Jadi itu pasti, kata-kata itu pasti terucap, semuanya PMI itu pasti merasakan ya. Jadi nggak cuman Mbak PMI saya ini saja. Jadi semua PMI itu kalau di saat ada masalah itu pasti kata-katanya seperti itu. Nah, kita sebenarnya juga nggak takut ya. Saya pribadi nggak takutnya kalau misalnya mereka mau ngancam ngelaporin kita ke 1955 apa. Selama kita itu masih menjalankan yang resmi, selama kita itu nggak terlalu menekan atau majikan nggak terlalu memperlakukan dia kasar atau mungkin kriminal atau mungkin mukul atau apa, sebenarnya kita ya nggak perlu takut, karena permasalahan sebesar apapun itu pasti ada solusinya. Jadi solusinya siapa yang memberi solusi? Kita sebagai penerjemah, sebagai lausenya itu harus tanggap, harus segera respon ya. Kalau anak-anaknya seperti ini, mungkin ya di saat seperti ini ya, nggak banyak sih sebenarnya yang ngeluh yang begitu parah, itu nggak banyak. Karena semua udah pada nyadari. Kemudian saya pribadi itu menyampaikan langsung ke agentnya, ke sales ya, salesnya. Itu langsung salesnya bagaimana ngomong nanggepi masalah ini ke majikan. Jadi kita tuh juga menekan ya, kita menekan ke agensi, agensi menekan ke majikan. Akhirnya kalau udah seperti ini ya, mereka sih sebenarnya meminta kita datang, tapi karena ya kondisi seperti ini saya mintanya virtual aja lewat video call. Jadi saya kebetulan majikan bikin grup ya, langsung bikin grup kalau saya bisa membantu menyelesaikan ini lewat telepon aja. Nah, dipikir majikan itu cuman lewat telepon biasa. Ternyata setelah saya dimasukkan ke grup, kemudian saya masukkan anaknya ini ke grup juga. Kita berlima ya, majikan, adiknya, agensi, saya, sama Mbak PMI. Kita 5 orang ini masuk ke grup. Kemudian yang pertama kali menelpon tuh saya. Kemudian semuanya kaget, loh kok pakai video call? Iya, biar jelas, saya bilang gitu. Nah, ini ada contoh, maksudnya ada rekaman sedikit ya. Ada rekaman sedikit masalah video call kemarin itu seperti ini. Tapi pas saya rekam itu adiknya majikan tuh nggak ada. Jadi keluar, maksudnya pas itu mungkin dia ada terima telepon, jadi keluar dari grup kayak gitu, keluar dari video call ini. Jadi tinggal 4 orang saja, majikan sama agent sama saya sama Mbak PMI-nya. Nah, 4 orang ini seperti ini ya, kita lewat video call-nya seperti ini. Maaf, seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini kan jelas ya. Jadi di mana permasalahannya, bagaimana itu kita jelas. Nah, ini posisi saya di sini, ini agentnya, ini majikan, ini PMI, seperti itu. Nah, akhirnya setelah dia cerita, maksudnya setelah PMI ini cerita ya, itu dia kan alasan pertama itu menjaga 2 pasien, dia nggak betah. Itu masalah pertama. Masalah kedua, dia mengadu kalau tidak ada sarapan pagi. Jadi majikan tidak menyediakan sarapan pagi. Dari sini saya langsung bahas satu-satu. Yang permasalahan pertama itu saya bahas yang utama, di job dia cuma 1 pasien tapi dia jaga 2 pasien ya. Kemudian saya menanyakan ke majikan, saya memastikan. Nah, saya juga sempat tanya, apakah kamu mandiin Akong dan sebagainya? Tidak. Tapi beberapa hari ini saja dia bantu mandiin, tapi bukan dia yang mandiin kayak gitu, bukan PMI-nya. Jadi ada majikan yang bantu mandiin kayak gitu. Nah, dari sini saya memang ya keberatan juga kalau memang dia harus merawat 2 pasien. Agensi juga merasa keberatan. Tapi setelah saya tanya, itu majikan mengelak ya. Mengelaknya dia sebenarnya nggak mandiin. Dia cuman bantu pijit, terapi, itu saja. Nyiapin obat, nyiapin makan. Cuman itu. Jadi majikan tuh merasa, loh kamu kan juga udah bantu ngerawat Akong, tapi saya juga udah bantu nambah gaji kamu 5.000 bulan ini kayak gitu. Itu urusan bulan 5 ya. Jadi bulan 3 4 gajinya ditambahi 2.000, bulan 4 5
dia terima 5.000 tiap bulannya, tambahan gajinya, kayak gitu. Jadi majikan tuh merasa nggak terima kalau dia ada ngeluh seperti itu ya. Tapi setelah itu saya cross check lagi, saya tanya lagi, minta penjelasan ke Mbak PMI. Saya minta dia jujur. Aslinya itu apa? Masalahnya itu yang paling kamu hadapi itu di mananya? Nah, dia kemudian menjawab, kalau dia itu diperlakukan, Akong memperlakukan dia itu kadang-kadang nggak sopan. Jadi namanya Akong ya, laki-laki tapi udah tua, itu masalah kadang memperlakukan PMI itu nggak sopan ya. Jadi kadang pegang, kadang pengen dia mainan, ya mainan itunya, burungnya, pengen TKW-nya PMI yang lihat dia kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan mungkin puas ya, seorang Akong kalau udah seperti itu mungkin puas, seneng kayak gitu godain, tapi nggak semua PMI juga mau digituin ya. Tapi karena Mbak ini ya udah menikah tapi masih muda, jadi dia merasa risih, merasa malu, merasa takut kayak gitu. Jadi nah, permasalahannya seperti ini. Jadi hal yang tadi pertama pengaduannya dia nggak kuat jaga dua pasien, itu ternyata dia cuman alasan saja. Ada alasan lain ya, ada masalah lain yang sebenarnya menyimpang dari pengaduannya itu, kayak gitu. Nah, saya sempat omelin dia, kenapa? Gimana, bukan ngomelin marah gitu, enggak. Teman-teman jangan salah paham dulu. Karena di saat saya nyelesain itu udah telepon sekitar 2 jam, tidak ketemu titik permasalahannya apa, cuman eyel-eyelan ya, kedua belah pihak, ketiga, keempat pihak. Jadi setelah itu terakhir ya, itu menit-menit terakhir itu baru saya punya feeling, ini nggak mungkin kalau kamu tuh nggak mandiin, nggak ngapa-ngapain kok kamu bilang nggak kuat, itu nggak mungkin. Lagian nggak ngangkat junjung, cuman berdiriin saja kayak gitu. Jadi saya berpikir lain, maksudnya coba saya ingin tahu secara jujur kamu gimana. Nah, kemudian setelah itu kan Mbak PMI ngaku ya, kemudian jujur kalau Akong tuh memperlakukan dia kayak gitu. Nah, kenapa waktu itu emang amanya nggak lihat. Nah, di saat Akong memperlakukan atau mempermainkan burungnya itu, ama posisi ada di kamar. Jadi ama tuh kalau pagi, malam itu tidurnya jam 2, jam 3 malam. Jadi pagi itu nggak bangun. Pak bangunnya sekitar jam berapa ya? Jam 12-an lebih apa jam 1, jam 2 gitu. Jadi kalau si paginya setengah hari itu ama nggak ada. Jadi di kamar. Nah, PMI ini ganti jaga Akong kayak gitu loh. Maksudnya mengawasi Akong. Nah, setelah itu kan otomatis dia Akongnya bebas ya, mau ngapain aja bebas. Jadi mau perbuatannya kayak gitu tuh bebas, nggak ada orang, nggak ada anak-anaknya, nggak ada ama. Jadi semaunya dia sendiri kayak gitu. Nah, ya karena PMI ini merasa takut, risih, jijik ya, dia ngomongnya ke saya itu nggak langsung ngomong kayak gitu. Jadi yang bikin saya kecewanya itu. Jadi saya mau pesan ke teman-teman ya, masalah Mbaknya ini tadi, kalau misalnya terjadi ke teman-teman yang lain, tolong kalau ada masalah itu sampaikan yang jujur ya. Di mana masalahnya, itu nanti solusinya bagaimana, itu pasti ada solusi. Seberat apapun pasti ada solusi ya. Jadi kalian harus ngomong jujur. Kalau permasalahannya diperlakukan kayak gitu kan kita harus tegur majikan. Siapa yang akan negur? Kan Mbak PMI ini udah tak saranin, kenapa kamu nggak negur Akong? Itu nggak baik. Walai Taiwan ya cauku nih. Nipuya tuh 25. Jadi kita harus ngomong kayak gitu. Saya kan merawat kamu, jadi kamu memperlakukan saya harus sopan, jangan nggak sopan. Itu puhao ya, nggak baik. Nah, Mbak PMI ini udah ngomong sama Akongnya seperti itu, tapi Akongnya tetap ngeyel, tetap nggak mau gitu loh. Jadi tetap aja tiap hari tuh kayak gitu. Jadi Mbak PMI ini merasa takut, merasa khawatir tadi. Nah, risih ya. Jadi masalah ini udah selesai ya, udah itu. Terus majikannya itu merasa nggak terima lagi karena dia nggak percaya kalau papanya, Akongnya ini benar-benar berbuat gitu sama Mbak PMI. Nah, saya ngeyel, Tuan Sensen, jadi kalau misalnya PMI sudah ngomong kayak gini, nggak mungkin lah nggak terjadi, memang sudah terjadi, hanya saja PMI ini nggak ada bukti, saya bilang gitu. Nah, sekarang saya punya solusi lagi. Waktu itu saya sempat marah sama majikan, karena majikan tetap nggak terima, merasa menjelekkan nama Akong ya, jadi menjelekkan Akong.
Majikan agak marah, saya marah balik. Jadi, "Bos," saya bilang gitu, "sekarang begini saja, kalau memang kalian nggak percaya atas keperlakuan Akong ke PMI ini, saya mulai hari ini meminta PMI setiap hari menjaga Akong. Di samping Akong mau dibantu pijit, mau dibantu terapi, anak harus standby HP," saya bilang gitu. Nah, di saat itu kalau mulai Akongnya kurang ajar, saya bilang gitu, "Kamera tolong dibuka, langsung video, langsung rekam." Saya bilang gitu sama majikan. Biar PMI ada bukti. Nanti kalau sudah direkam, ada video, ada bukti, itu saya akan minta PMI kirim ke saya, kemudian saya kirim balik. Kalau mau PMI langsung kirim ke grup, saya bilang gitu. Nah, majikan akhirnya iya menyetujui ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya Akongnya memperlakukan kamu nggak sopan, atau mukul, atau memperlakukan yang begitu-begitu ya, itu kalian sedia HP, video. Saya rasa orang tua kalau udah kita pegang HP, jangan pura-pura kita itu merekam dia. Ya pura-pura aja kita ngapain kayak gitu. Masa kita nggak bisa menggunakan, maksudnya cara kita menggunakan HP ini bagaimana ngerekamnya diam-diam, kita harus pinter ya. Jadi solusinya seperti itu ya. Majikan pasti minta bukti. Apapun tuh pasti minta bukti ya. Kalau kita dituduh nyuri atau dituduh apa, kan majikan kita juga butuh bukti. Mana buktinya kamu nuduh saya nyuri? Kayak gitu. Jadi sama. Jadi kalau daripada eyel-eyelan terus, saya langsung ngomong kayak gitu. Buktikan saja. Kamu bisa ngerekam video Akong tuh ngomong apa, jorok apa enggak, ngomong nggak sopan apa enggak, tangannya bagaimana, buka celana atau gimana, mainkan burungnya gimana, rekam, saya bilang gitu. Dan saya udah minta izin sama majikan, boleh nggak direkam? Kata majikan, boleh, nggak apa-apa. Jadi itu suatu bukti ya. Jadi teman-teman harus pinter ya. Terus ini udah selesai ya. Poin pertama tadi masalah Mbak PMI katanya berat jaga 2 pasien, ternyata dia itu nggak beratnya di situ, cuman beratnya aku memperlakukannya seperti itu. Poin yang kedua, masalah sarapan pagi. Setelah saya menanyakan ke PMI, katanya selama hampir 2 tahun nggak ada sarapan pagi. Majikan beli roti dimakan sendiri. Tapi saya tanyakan langsung ke majikan, "Bos, apakah seperti itu?" Bosnya nggak terima lagi. Saya setiap pulang itu selalu bawa roti atau makanan. Saya sisihkan buat anak ini. Dia bilang gitu. Nah, saya tanya balik ke anaknya, apakah benar? Iya katanya. Loh, kenapa kamu bilang nggak ada sarapan? Kan majikan nggak setiap hari datang. Oke, majikan yang suka ngasih roti nggak setiap hari datang. Yang suka setiap hari datang itu adiknya majikan. Kemudian bagaimana cara saya minta solusi? Majikan ini katanya maksudnya PMI harus berani ngomong sendiri ke adiknya majikan. Harus berani ngomong. Dan majikan tadi bilang, makan siang, makan malam, Mbak PMI ini ada bisa juga masak sendiri. Maksudnya pengen masak pedas, pengen masak menu Indonesia, itu juga bisa. Kenapa makan siang, makan malam bisa nyiapin tapi sarapan nggak bisa? Majikan bilangnya gitu. Saya tanya balik ke anaknya. Nah, berarti yang kurang pinter kan PMI-nya. Maksudnya ya, dengerin dulu. Jadi kita itu harus punya cara, 1000 cara ikut orang bagaimana perut kita nggak lapar, bagaimana uang kita nggak keluar, kayak gitu. Misalnya makan siang, makan malam kita ada sisa nasi ya. Kita sisihin nasi, kita ngeluar duit lah paling 100 NT buat beli sambal 1 botol. Atau kalau nggak mau keluar duit ya beli cabai, beli apa, diulek. Atau mungkin kita goreng telur, didadar apa, diceplok apa, diirisi cabai apa. Jadi kita itu harus pinter supaya perut kita kenyang, nggak keluar duit kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja. Orang Taiwan nggak makan nasi. Kalau kita di kulkas nggak ada sarapan, ya kita makan nasi nggak masalah. Toh nggak ada yang memperhatikan Mbak PMI ini, nggak ada. Mau ngapain aja terserah gitu loh. Jadi kitanya harus pinter. Nah, hal yang kedua, kalau misalnya nggak ada nasi, dia pengen tanping, pengen roti, pengen apa, beli dulu pakai uangnya Mbak PMI dulu. Nanti kan ada Vapyo, usahakan belinya itu di toko 24 jam atau mungkin di toko yang ada Vapyo, yang ada bonnya. Kalau udah kembali, kamu minta ganti, ini sarapan saya. Nah, kalau kamu nggak berani ngomong ke siapa yang di situ, kalau nggak berani kan satu majikan itu biasanya ada yang baik, ada yang bawel. Kasih tahu yang baik.
biar kamu nggak disemprot, nggak terlalu dicurigai, nggak terlalu dipandang gimana kayak gitu. Jadi kalian harus cari majikan yang baik sama kamu. Berarti Mbak Pemi ini kan bisa cari majikan cowok ini tadi yang suka ngasih roti. Bos, aku tuh sarapan pagi begini, habisnya begini, kayak gitu. Nggak harus kita beli minuman, Mbak. Kita beli kopi 1 bungkus gede, beli naicha, teh susu, atau beli apa, ya kita kan bisa seduh, ya toh. Dan kita sarapan juga nggak semuanya itu doyan kopi, nggak semua doyan naicha, nggak semuanya doyan susu. Jadi kan masing-masing orang memang karakternya sifatnya beda-beda. Nah, dari permasalahan ini kita harus pinter kayak gitu. Majikan tadi bilangnya apa? Kenapa nggak ada sarapan pagi? Novi nggak pernah minta sama majikan. Coba bayangkan, orang Taiwan kalau nggak diminta, ya toh, dia mau kaya raya seberapa, mau sultan, mau apa, kita ini harus berani ngomong, harus berani minta. Walaupun majikan itu nanti ikhlas apa enggak, itu urusan majikan, kita nggak perlu mikir. Nanti dikasih dia bilangnya, cekeheng kue, barang ini mahal sekali. Kalau kita pikir ditelan mentah-mentah, kita nanti dimakan ini muntah kembali loh. Kalau udah majikan bilang kayak gitu, ceketong si hengkue, pastilah kita nggak tega mau makan. Pengen tak muntahin, aku beli sendiri, uang saya sendiri. Pasti kalian berpikir kayak gitu. Tapi kita kan nggak boleh egois kayak gitu. Kalau kita marah, kita egois, ya sudah jangan ngomel. Kita nggak boleh komplain kayak gitu. Jadi majikan yang ngerti sama kita itu cuma beberapa persen aja. Contohnya kalian sekarang yang udah di Taiwan lama atau mungkin belum lama, ya, coba perhatikan, ada nggak majikan kalian itu yang menanyakan ke kalian, "Ni ci bao le ma?" Kamu sudah kenyang belum? Kamu udah sarapan belum? Udah makan siang belum? Udah makan malam belum? Yang bisa nanya seperti ini bisa dihitung. Satu Taiwan ini mungkin cuman beberapa puluh orang aja yang mau menanyakan kayak gini. Ada makanan nggak kamu? Kamu tadi makan apa? Jarang sekali. Jadi kita yang harus pinter. Karena bagaimanapun kita ini yo ngawulo, yo ikut orang yang berbeda ras, beda khas, beda karakter. Jadi kita harus pinter, sekali lagi kita harus pinter. Jangan mau kita itu keluar uang sendiri tapi belakangnya kita juga ngerundel. Jangan kayak gitu ya. Jadi saran saya yang nggak punya dikasih sarapan pagi tadi, mungkin makan kurang apa, kita harus ngomong. Nyatanya Mbak ini tadi nggak mau ngomong. Setelah saya tanya, ya kamu ngomong nggak? Enggak. Lah terus kapan mau dikasih? Lah setiap hari dia pergi keluar, beli sendiri pakai uang sendiri. Majikan nggak mau tahu, majikan tambah seneng. Wong kamu setiap hari udah sarapan, ngapain saya tanya? Ngapain saya kasih? Kayak gitu kan majikan. Pengertiannya majikan tuh seperti ini. Jadi saya harap teman-teman ya yang di luar sana atau mungkin kebetulan anak-anak saya yang lihat konten saya, tolong yang masalah sarapan atau yang kebanyakan nih masalah sarapan dan makan siang makan malam mungkin kurang ya, terlalu diatur, terlalu gini, harus ngomong. Di situ disediakan kok yang banyak babi. Di kulkas ada telur, ada kita kadang beli kerupuk, beli peyek, beli apa, beli sambal, beli apa. Pinter-pinternya kita mengatur biar perut kita kenyang tuh gimana. Karena kalau kita menunggu majikan ngasih, itu kita kelaparan dulu, kita pingsan duluan. Kita sekarat duluan. Kalau udah begini baru majikan sadar kayak gitu loh. Jadi sebelum ada kejadian kayak gini, tolonglah kalian ngomong, jujur aja nggak apa-apa. Ada telur, ada apa, dihitung ya biarin aja. Masa kita sehari mau ngabisin telur 5 atau 10 kan nggak mungkin ya. Kalau dihitung biarin matanya matanya majikan melotot. Lah kalau saya nggak makan telur, saya mau makan apa? Masa saya makan babi? Kita gitu aja, beranikan. Jadi pokoknya harus beranikan ya, harus berani itu tadi ya. Jadi itu saja pesan dari saya ya buat teman-teman semuanya yang di saat ini ada keluhan, ada masalah di tempat majikan, yang masalah pekerjaan jaga pasien atau mungkin masalah makan ya. Karena banyak sekali yang saya dengar itu masalah makan dan sarapan itu benar-benar tidak ada perhatian dari majikan. Jadi kita harus benar-benar ngomong dan minta sama majikan ya. Sekali lagi kita minta sama majikan. Jangan mau kita keluar uang sendiri. Ya kalau keluar uang sendiri kita ikhlas, kita nggak ngedumel di belakangnya, nggak apa-apa, monggo kerso ya. Tapi jangan sampai di belakangnya aku keluar sendiri gini-gini, nggak usah, nggak perlu kayak gitu ya.
Nah, ini sementara itu aja dulu ya pesan dari saya, informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Tetap semangat kerjanya, tetap jaga mood ya, jaga kesehatan. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi dan teman-teman yang di luar sana semoga sehat selalu, panjang umur, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.